Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrel Latif. Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Ternate, jurusan Keperawatan semester 4. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai prosedur pemeriksaan pasien, diagnostik dan laboratorium. Yang pertama yaitu BNO atau IVP dan USG ginjal. Definisi dari BNO atau IVP ini merupakan salah satu pemeriksaan radiografi pada sistem urinaria atau yang disebut dari ginjal hingga kandung kemih dengan menyuntik zat kontra melalui pembuluh darah vena. Persiapan pemeriksaan BNO atau IVP bagi pasien adalah yang pertama 1-2 hari sebelumnya sebaiknya berhenti merokok, kemudian makan makanan yang rendah serat dan gas. Hal ini bertujuan agar makanan mudah dicerna dan tidak menyebabkan feses keras, contohnya bubur kecap dan air putih atau jus. Kemudian bisa juga puasa pada malam harinya 8 jam sebelumnya atau tidak makan dan minum sama sekali. Kemudian pada malam harinya pasien diminta minum laksatif atau dulcolax untuk mengeluarkan sisa makanan dalam usus. Kemudian pada pagi hari saat pemeriksaan pasien akan diberikan dulcolax suppositoria dimasukkan lewat anus. Kemudian selama pemeriksaan pasien tidak boleh banyak bicara agar tidak banyak gas yang masuk ke saluran cerna. Kemudian yang kedua yaitu persiapan spesimen urin dan darah untuk pemeriksaan analisa urin dan elektrolit. Untuk definisinya sendiri, urinalis adalah pemeriksaan spesimen urin secara fisik, kimia, dan mikroskopik. Secara umum, pemeriksaan urin selain untuk mengetahui kelainan ginjal dan salurannya, juga bertujuan untuk mengetahui kelainan-kelainan di berbagai organ tubuh seperti hati, saluran empedu, pankreas, dan lain-lain. Terdapat beberapa jenis spesimen urin berdasarkan waktu pengumpulan, yaitu yang pertama, urin sewaktu atau random, kemudian urin pagi pertama, kemudian yang ketiga urin pagi kedua, kemudian yang keempat urin 24 jam. Penanganan spesimen urin ini tahap para analitik merupakan tahap yang dapat menentukan hasil pemeriksaan urin yang baik. Untuk penatalaksanaannya pada tahap ini diperhatikan dan dilakukan dengan baik dan benar untuk menghindari kesalahan pada hasil pemeriksaan urin. Pada pemeriksaan ini ada wadah spesimen urin botol penampung atau wadah urin harus bersih dan kering. Kemudian identitas spesimen. Identitas spesimen ditulis dalam label yang mudah dibaca. Kemudian pengiriman spesimen urin. Pemeriksaan urinalis yang baik harus dilakukan pada saat urin masih segar atau kurang dari 1 jam atau selambat-lambatnya dalam waktu 2 jam setelah dikemukan. Kemudian cara pengembalian sampel. Sampel urin yang biasa dipakai adalah porsi tengah. Kemudian pengambilan sampel ini dilakukan oleh pasien sendiri, oleh sebab itu pasien harus diberikan penjelasan cara pengambilan sampel urin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada wanita, pasien harus mencuci bersih dengan tangan sabun dan dikeringkan dengan kertas tisu dengan menggunakan tisu basah dan steril. Labia dan sekitarnya dibersihkan. Buang urin pertama yang keluar, setelah itu urin porsi tengah ditampung dan membuang untuk terakhir yang dikemikan. Tutup rapat botol sampel. Untuk pada pria, pasien mencuci bersih tangan dengan sabun dan dikeringkan dengan kertas tisu. Untuk pasien yang disunat, tarik preputium ke belakang lubang serta dibersihkan. Untuk tinjauan analisis urinalis rutin pemeriksaan rutin disebut juga sebagai pemeriksaan penyaring, yaitu beberapa macam pemeriksaan yang dianggap dasar bagi pemeriksaan selanjutnya dan yang menyertai pemeriksaan badan tanpa pendapatan khusus. Untuk pemeriksaan mikroskopis atau fisik, pemeriksaan fisik urin meliputi penentuan warna, kejernihan, bau, dan berat jenis. Untuk pemeriksaan kimia urin memberikan informasi mengenai ginjal dan fungsi hati, metabolisme karbohidrat, dan asam basa. Yang ketiga, pemeriksaan mikroskopis atau disebut sebagai sedimen. Pemeriksaan mikroskopis ini dari sedimen urin adalah bagian paling standar dan membutuhkan banyak waktu.
Sekian, itu saja video dari saya mengenai prosedur pemeriksaan pasien diagnostik dan laboratorium. Apabila ada kata yang salah dalam penyebutannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.